Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video mengenai proses bagaimana saya belajar mata kuliah teori bahasa otomata untuk pertemuan yang kelima. Nah, di sini saya biasanya menggunakan learning pyramid dalam proses belajar saya setelah perkuliahan dengan dosen dilakukan. Dan saya untuk video ini memakan waktu yang lebih lama aslinya untuk belajar. Karena video ini kan bersifat recap, jadi aslinya saya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar. Oke, sebentar. Nah, kita akan masuk ke langsung aja aku share screen dulu. Nah, di sini Di sini aku akan mengenakan mengenai learning pyramid. Nah, learning pyramid adalah yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang melibatkan aksi langsung seperti mengajar online atau praktek lebih efektif dalam meningkatkan retensi atau pemahaman dibandingkan dengan metode yang pasif seperti membaca atau mendengarkan ceramah. Ini adalah konsep yang menggambarkan tingkat retensi, pemahaman, informasi berdasarkan metode pembelajaran. Misalnya reading itu bernilai 10% tingkat pemahamannya. Tapi menurut aku reading itu lebih dari 10% karena metode belajar reading itu cocok sih di aku. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Biasanya kalau aku belajar itu dari setelah dengan dosen akan dielaborate dengan reading, lalu menonton video YouTube, lalu menonton video atau melihat demonstrasi dari orang lain yang mempraktikannya, lalu diskusi dengan teman dan juga virtual assistant AI, lalu practice doing ini praktek sendiri dan juga teach others adalah hasil output dari video ini, yaitu video pembelajaran dengan aku sebagai teman belajar. Seperti itu, kira. Nah, eh, sebentar, kita cek dulu speakernya. Oke, jadi ini speakernya 100% oke. Nah, mikrofon maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian reading. Jadi, sebelumnya kita cari tahu dulu nih. NFAE ke NFA untuk materi ini dengan bahan ajar. Ya, NFA. Nah, konversi epsilon NFA ke NFA. Kita buka dari gigs per gigs. Ini kan bahasa Inggris, jadi kita terjemahkan dulu halamannya ke bahasa Indonesia. Oke, konversi epsilon NFA ke NFA. Automate finite non-deterministic finite automata adalah otomata finite yang memiliki 0, 1, atau lebih dari satu gerakan dari suatu keadaan tertentu pada simbol masukan tertentu. Epsilon NFA adalah NFA yang berisi gerakan epsilon atau gerakan 0. Untuk menghapus gerakan epsilon, gerakan 0 dari epsilon NFA, dan mengubahnya menjadi NFA, kita ikuti langkah-langkah yang di bawah ini ya. Jadi, pada gambar satu itu, titik puncak V1 dan titik puncak V2 memiliki pergerakan epsilon. Langkah satu, perhatikan dua titik sudut yang memiliki pergerakan epsilon. Di sini, pada gambar satu, kita memiliki titik sudut V1 dan titik sudut V2 yang memiliki pergerakan epsilon dari V1 ke V2. Langkah kedua, sekarang temukan semua gerakan ke titik sudut lain yang dimulai dari titik sudut V2. Selain gerakan epsilon yang dipertimbangkan. Setelah menemukan gerakan, gandakan semua gerakan yang dimulai dari titik sudut V2
dengan input yang sama untuk memulai dari titik sudut Q1 dan menghapus gerakan epsilon dari titik sudut Q1 ke titik sudut Q2. Lihat apakah vertex F1 merupakan start state atau bukan. Jika vertex P1 merupakan start state, maka kita juga akan menjadikan vertex P2 sebagai start state. Jika vertex P1 bukan start state, maka tidak akan ada perubahan. Nah, lihat apakah P2 merupakan status akhir atau bukan untuk langkah 4. Jika vertex P2 merupakan status akhir, maka kita juga akan menjadikan vertex P1 sebagai status akhir. Jika vertex P2 bukan status akhir, maka tidak akan ada perubahan. Ulangi langkah-langkah dari langkah 1 hingga langkah 2, hingga langkah 4, hingga semua gerakan epsilon dihapus dari NFA. Sekarang untuk menjelaskan konversi ini, mari kita ambil sebuah contoh. Misal, ubah epsilon NFA menjadi NFA. Dari contoh yang memiliki status Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Stepnya dari Q0, final state-nya ada Q2, dan Q0, Q2 memiliki pergerakan epsilon. Nah, di dalam contoh ini kita akan memiliki 5 status, mulai dari Q0, Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Awalnya kita memiliki Q0 sebagai status awal dan Q2 sebagai status akhir, final state. Ini start state. Kita memiliki Q1, Q3, Q4 sebagai state antara. Ini adalah tabel transisi ke NFA di atas. Jadi, state-nya, misalnya yang pertama adalah Q0. Lalu, masukkan input 0 ini kosong, dan input 1, Q1, pertanyaan pertama. Lalu, masukkan epsilon. Lalu, input epsilonnya untuk Q2. Q1, pertanyaan pertama. Di sini hanya ada input 1, yaitu Q0. Untuk kedua, input nolnya ketiga, pertanyaan ketiga, dan input satunya keempat, pertanyaan keempat. Ketiga, pertanyaan ketiga, input nolnya kedua, keempat, pertanyaan keempat, input nolnya kedua. Jadi, berdasarkan tabel transisi ini, keadaan Q0 setelah mendapatkan input 1 menuju ke keadaan Q1. Q0 saat menerima input sebagai gerakan keadaan. Final saat menerima input sebagai gerakan keadaan nol, yaitu gerakan epsilon, menuju ke state kedua. Satu, setelah mendapatkan masukan satu keadaan menuju keadaan final. Dengan cara yang sama, keadaan kedua saat mendapatkan input 0 menuju ke keadaan ketiga, sedangkan kedua saat mendapat masukan 1 menuju ke keadaan keempat. Dengan cara yang sama, keadaan ketiga setelah mendapat masukan 0 beralih ke keadaan kedua dengan cara yang sama. Keadaan keempat setelah mendapat masukan 0 beralih ke keadaan kedua. Kita dapat melihat bahwa yang memiliki pergerakan epsilon dari state final ke state kedua yang harus dihilangkan. Untuk menghilangkan pergerakan epsilon dari status final dari state final ke state 1, kita akan mengikuti langkah-langkah berikut ya. Jadi yang pertama, kita akan memindahkan epsilon dari state final ke state kedua. Memperhatikan state final sebagai titik puncak Q1 dan state kedua sebagai titik puncak Q2. Ini adalah keadaan final sebagai simpul P1 dan state kedua sebagai simpul Q2. Selanjutnya kita akan menemukan semua langkah yang dimulai dari titik puncak kedua, yaitu state kedua. Setelah menemukan langkah-langkahnya, gandakan semua langkah yang dimulai dari titik puncak kedua, yaitu keadaan kedua dengan input yang sama untuk memulai dari titik puncak Q1, yaitu state final. Dan menghilangkan langkah epsilon dari titik puncak Q1, yaitu keadaan final, ke titik puncak kedua, yaitu keadaan kedua.
Karena keadaan Q2 saat mendapatkan input 0 akan menuju ke keadaan Q3. Oleh karena itu, saat menduplikasi langkah, kita akan menuju keadaan Q0 saat mendapatkan input 0 juga untuk menuju ke keadaan Q3. Demikian pula, keadaan Q2 saat menerima input 1 akan menuju ke keadaan Q4. Oleh karena itu, saat menduplikasi langkah, kita akan memiliki keadaan Q0 saat menerima input 1 juga untuk menuju ke keadaan Q4. Jadi, NFA setelah menduplikasi gerakan adalah seperti ini. Akan ada Q0 ke Q3 yang bernilai 0, transisinya itu diganti karena epsilonnya akan diubah menjadi Q0 ke Q4 juga uh, dengan transisi 1. Lalu, uh, jadi di sini NFA-nya itu menduplikasi gerakan. Nah, demikian pula keadaan Q2 saat menerima input 1 akan menuju ke state Q4. Maka saat menduplikasi langkah, kita akan melalui keadaan Q0 saat menerima input 1 juga untuk menuju ke state Q4. Lanjut, langkah ketiga yaitu karena simpul Q1 yaitu keadaan Q0 adalah keadaan awal, maka kita juga akan menjadikan simpul kedua yaitu state kedua sebagai keadaan awal. Jadi dia akan dijadikan state awal. Nah, kita perhatikan bahwa state Q juga akan tetap seperti keadaan awal, seperti final state, seperti yang kita miliki pada awal. NFA setelah menjadikan state kedua juga sebagai keadaan awal adalah seperti ini. Jadi, kedua yang final state dijadikan start state juga. NFA setelah menjadikan state kedua sebagai state awal. Langkah 4, karena simpul kedua yaitu state kedua adalah keadaan akhir, maka kita juga akan menjadikan simpul Q1 yaitu state Q0 sebagai state akhir. Perhatikan bahwa state Q0 juga akan tetap seperti state awal seperti yang kita miliki pada awalnya. Setelah menjadikan state Q0 juga sebagai keadaan akhir, NFA yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, Q0 dijadikan state awal dan juga state akhir. Ini adalah gambar NFA yang dihasilkan state Q0 sebagai state akhir. Tabel transisi untuk NFA yang dihasilkan di atas ini adalah sebagai berikut. Jadi, state final itu input 0 adalah ketiga pertanyaan ketiga, input 1, Q1 dan Q4. Q1, pertanyaan pertama, input 0, kosong, input 1, Q0. Kedua, pertanyaan kedua, input 0, yaitu ketiga, pertanyaan ketiga, input 1, Q4, pertanyaan keempat. Ketiga, pertanyaan ketiga, input 0, Q2, input 1, kosong. Q4, pertanyaan keempat, input 0, Q2, input 1, kosong. Lalu, oke, ini sudah berakhir di sini. Oke, kita mencari bahan ajar lain untuk dibaca. Nah, di sini ada teknik kompilasi konversi NFA ke DFA dari SLCS Binus University of kita coba baca. Nah, ini NFA ke DFA bukan epsilon NFA. Berarti kita ke mungkin lebih di ini kali ya. Nah, kita baca dari artikelnya tutorial sekolah. Ini
Bentar ya, mau menyalakan kipas. Oke, jadi sebentar saya mau dipindahkan dulu. Oke, bagaimana sih cara kita mengkonversi NFA epsilon ke NFA tanpa epsilon? Jadi, dalam metode ini, kami mencoba untuk menghilangkan semua transisi epsilon dari non-deterministik finite automata NFA yang diberikan. Metode ini disebutkan di bawah ini secara bertahap. Langkah 1. Cari tahu semua transisi epsilon dari setiap keadaan dari Q. Itu akan disebut sebagai epsilon penutupan. Q1, di mana Q1 adalah elemen dari Q. Langkah 2, kemudian transisi 1 dapat diperoleh transisi 1, berarti penutupan epsilon pada gerakan. Langkah 2, langkah 3 adalah langkah 2 yang diulang untuk setiap simbol masukan input dan untuk setiap state NFA yang diberikan. Langkah 4 yaitu dengan menggunakan status yang dihasilkan, tabel transisi untuk NFA ekuivalen tanpa epsilon dapat dibangun. NFA dengan epsilon hingga tanpa epsilon adalah sebagai berikut. Misalnya ini adalah hmm, misalnya. Lalu di sini kita terdapat contoh yaitu ubahlah NFA yang diberikan dengan epsilon menjadi NFA tanpa epsilon. Nah, misal input dari P0 adalah 0, P0 sebagai start state dan P2 sebagai final state dengan input 2. Lalu P1 ini ada inputnya 1 dan setiap Q0 ke P1 transisinya ada epsilon, P1 ke P2 transisinya ada epsilon. Selanjutnya, pertama kita akan memperoleh epsilon penutupan. Bentar, kita tes dulu. Pertama-tama kita akan memperoleh closure dari setiap state. Yaitu kita akan menemukan closure, epsilon closure yang dapat dicapai dari state saat ini. Epsilon closure final adalah final Q1 Q2. Epsilon closure Q1 adalah Q1 Q2. Epsilon closure Q2 adalah Q2. Epsilon closure final berarti dengan input 0 tanpa single input kita dapat mencapai Q0, Q1, Q2. Dengan cara yang sama untuk Q1 dan Q2, epsilon epsilon closure bisa diperoleh. Sekarang kita akan memperoleh satu transisi untuk setiap keadaan, untuk setiap state pada setiap simbol masukan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Q0, 0, di closure. Dasarnya seperti itu. Jadi hasil dari equation Kino adalah Kino Q1 Q2. Selanjutnya untuk Kino 1 equation Q1 maka hasilnya adalah Q1 Q2.
Lalu ada final 2 di closure epsilon closure Q2 hasilnya adalah Q2 di 1,0 epsilon closure-nya kosong, hasilnya kosong. Di 1,1 epsilon closure-nya Q1 hasilnya adalah Q1 Q2. Di 1,2 epsilon closure-nya Q2 hasilnya adalah Q2. Q20 epsilon closure-nya kosong, maka hasilnya kosong. Q21 epsilon closure-nya kosong, maka hasilnya kosong. Q22 epsilon closure Q2, hasilnya Q2. Sekarang kita akan meringkas semua transisi yang dihitung seperti yang diberikan di bawah ini. Q0, 0 itu hasilnya Q0, Q1, Q2. Q01, Q1, Q2. Q02, Q2. Q1, 0, kosong. Q1, 1. Q1, Q2. Q1, 2, Q2. Q2, 0, kosong. Q2, 1, kosong. Q2, 2, Q2. Nah, selanjutnya itu kita ada tabel transisi yang diberikan saat ini, yaitu seperti ini. Nah, NFA tanpa epsilon diberikan di bawah ini. Q0 itu punya transisi yang kembali ke dirinya sendiri, Q0, 0, bernilai 0. Q0 adalah start state, lalu TF adalah final state, dan juga Q3 final state. Transisi Q0 ke TF itu 0 dan 1. TF mempunyai transisi yang kembali ke dirinya sendiri dengan input 1, lalu Q3 punya transisi ke dirinya sendiri juga. Bernilai Q2 ini. Bernilai sampai Q2 berarti oh, oke, jadi Q0 ke Q2 itu uh, transisinya ada 0, 1, dan 2. Untuk selanjutnya di sini Q0 ke 1, 2 merupakan state akhir karena epsilon closure Q0, epsilon closure Q1, dan epsilon closure Q2 memuat state akhir kedua. Oke, selanjutnya sebentar saya mau ada sebentar, eh, sebentar ya, sebentar.
Oke, sudah. Oh, oke, nah, kita lanjut ya. Setelah kita menuju eh, konversi epsilon NFA ke NFA, selanjutnya, selanjutnya kita akan beralih ke apa yang namanya? Ke learning pyramid yang selanjutnya yaitu audiovisual dari YouTube. Jadi kita akan membuka YouTube eh, mengenai NFAE ke NFA epsilon ke NFA. Nah, ini kita sebenarnya saya suka YouTube channelnya Unpas. FA dengan Epsilon Move. Ada NFA dengan Epsilon Move. Oke, kita ke Unpas ya. Nah, kita review dulu ya jenis FSA. Ini berdasarkan penentuan pendefinisian perubahan statement. Maka FSA itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu deterministik FSA dashboard untuk semua state dari suatu state ada tepat suatu transisi untuk setiap simbol input. Tidak boleh nol atau lebih dari satu. Selanjutnya ada non-deterministik FSA, NFA, itu jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. Selanjutnya, ini tentu berbeda ya, konfigurasi si desa, Q1, input 0, Q1, transisi 1, Q2. Lalu Q2, transisi 0 itu Q2, dan transisi 1 itu Q1. Sedangkan fungsi transisi NFA, Q1, input nolnya itu ada Q1, Q2, input satunya kosong. Q2, input nolnya Q2, dan input satunya kosong. Selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang baru, di mana eh, di mana pada NFA itu diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input, yang dinamakan epsilon mode atau e-mode. Jadi epsilon mode merupakan transisi anti, yaitu perpindahan state transisi tanpa pembacaan input. Artinya tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Jadi di epsilon ini dia tidak menginputkan. Jadi dia tidak bergantung pada input saat melakukan transisi dari suatu state ke state lain. Nah, selain epsilon mode juga ada epsilon closure. Adalah himpunan state-state yang terhubung oleh epsilon mode, state-state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Jadi saat kita memiliki transisi tanpa input, transisi input, maka state yang terhubung dengan epsilon mode itu adalah epsilon closure, dinamakan epsilon closure.
Selanjutnya kita akan memperhatikan NFA-nya ya. Bisa kita lihat ada state-nya final, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Mana startnya itu final dan final stage-nya di Q4. Lebih dari satu transisi ya yang meletakkan tanda epsilon. Jadi yang menerima itu kan biasanya kan cuma AB. Nah, tapi di sini ada simbol-simbol epsilon. Karena karena ada simbol-simbol ini, jadi sudah dipastikan ini adalah transisi epsilon mol. Nah, equation-nya kita bisa mendapatkannya equation final itu adalah final Q1, Q3. Nah, ini ke epsilon closure itu adalah state-state yang terhubung melalui epsilon mol. Nah, selanjutnya epsilon closure Q1 itu Q1 Q3. Jadi dia jika transisi selanjutnya adalah epsilon, dia bakal pergi otomatis sampai ke akhir yang tidak ada jalan lain, jalan buntu setelah epsilon. Lalu epsilon closure Q2 akan ke Q2 dan Q4. Lalu epsilon closure Q3 maka dia akan ke Q3 dan epsilon closure Q4 dia akan menuju Q4. Lalu state yang tidak memiliki transisi epsilon, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Jadi kan epsilon closure 4 itu adalah dirinya sendiri, Q4. Dan juga epsilon closure untuk ketiga itu kembali ke dirinya sendiri juga. Yang sekarang adalah ekivalensi NFA epsilon mol ke NFA tanpa epsilon mol. Dari sebuah NFA epsilon dapat diperoleh NFA tanpa epsilon. Nah, NFA yang masih memiliki epsilon mol contohnya adalah ini. Start state-nya final, epsilon ini itu ke Q1, Q1 ke Q2 transisi A, Q1 ke Q3 transisi B. Nah, untuk kita membuat NFA tanpa epsilon mol, itu kita bisa membuat start state final itu ke Q2 transisi A, dan final ke Q4 transisi B. Diganti gitu. Tapi ada beberapa tahapannya guys, nggak langsung jadi gitu aja. Jadi kita yang pertama untuk konversi itu kalau di sini kita belum ada buat tabel transisi untuk FA epsilon mol tersebut. Lalu tentukan epsilon closure untuk setiap state. Carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA epsilon mol ke NFA tanpa epsilon mol. Ini dinotasikan dengan ya, jadi rumusnya adalah state input, epsilon closure, epsilon closure, state dan input. Berdasarkan hasil tiga, yaitu yang korelasi fungsi transisi hasil perubahan dari NFA epsilon mol ke NFA tanpa epsilon. Nah, dapat dibuat nih fungsi transisi dan diagram transisi untuk NFA tanpa epsilon yang ekivalen dengan NFA epsilon mol tersebut. Lalu yang kelima adalah tentukan state akhir untuk NFA tanpa epsilon mol tersebut, yaitu state akhir semula ditambah dengan state epsilon closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula, atau F gabungan untuk epsilon closure P adalah irisan dari F bukan kosong. Nah, untuk final state dari NFA yang lama kita akan pertahankan. Jadi kita akan
Kita akan melihat state berdasarkan fungsi transisi epsilon clusternya yang akan menuju final state di eh, di diagram yang lama gitu. Oke, jadi contohnya kan final itu punya transisi ke dirinya sendiri. Final ke satu itu epsilon, dan final ini selain start awal dia juga state akhir. Lalu kedua ada transisi ke dirinya sendiri B, dan selalu ke kedua itu transisinya B. Kedua ke final ini ada transisi epsilon. Jadi Q sama dengan Q0 Q1 Q2. Untuk transisinya ada A dan B, dan S state awal adalah Q0 dan state akhir juga Q0. Nah, kita buat tabel transisi dari net A epsilon. Di sini kita memiliki Q0, yaitu input A ada Q0 dan input B itu kosong. Q1 input A kosong dan input B Q2. Q2 transisi A itu kosong. Transisi B Q2. Lalu kita menentukan nih, epsilon closure untuk setiap state. Epsilon closure Q0 sama dengan Q0 Q1. Nah, yang terhubung dari Q0 ke Q1, yang terhubung dengan epsilon adalah 1. Jadi epsilonnya adalah, yang terhubung adalah Q0 dan Q1. Jadi epsilon closure-nya adalah Q0 dan Q1. Selanjutnya ada epsilon closure Q1 sama dengan Q1. Jadi Q1 kan dia tidak memiliki panah epsilon, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu Q1. Sedangkan epsilon closure Q2, karena Q2 ini otomatis kan banyak juga dia epsilon yang terhubung. Jadi dia terhubung ke state final Q1 dan juga Q2. Karena epsilon closure yang ditemukan itu akan selalu otomatis terhubung. Oke, jadi kita udah membuat nih kumpulan dari epsilon closure yang bisa dijadikan patokan untuk tahapan berikutnya nih. Tahapan selanjutnya, epsilon closure untuk setiap state tadi akan dicari fungsi transisi hasil perubahan. Aksen state input adalah epsilon closure state input. Jadi kita tetap ada mengacu pada tabel transisi. Nah, misalnya kita akan mencari fungsi transisi hasil perubahan. State input aksen adalah epsilon closure. Epsilon closure state input. Jadi untuk Q0 dan A, epsilon closure-nya Q0. Karena kan kita sudah mengakses Q0 sama A. Yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu epsilon closure Q0 itu apa. Epsilon closure dari Q0 adalah epsilon closure Q0 Q1. Transisi Q0 Q1 dengan transisinya itu A. Maka kita akan lanjut dengan membandingkan berdasarkan tabel transisi Q0 Q1 itu dengan transisi A menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan epsilon closure Q0. Jadi hasil akhirnya adalah Q0 Q1. Nah, selanjutnya untuk state aksen Q0 B itu seperti ini.
Anda bisa memperhatikan panah yang diarahkan tidak cukup jelas. Jadi, epsilon closure untuk Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya kita akan menuju ke stage berikutnya yaitu Q1. Q1 dengan transisi A, epsilon closure-nya dapat dilihat sesuai panah yang diarahkan ini. Jadi epsilon closure yang kosong ini akan diisi dengan kosong saja. Selanjutnya state action Q1D, kita melihat epsilon closure transisi dari Q1 dan juga D adalah Q2. Jadi epsilon closure Q2 adalah Q0, Q1, dan Q2 sebagai hasil akhirnya. Hasilnya adalah Q0, Q1, Q2. Sekarang step terakhir yaitu Q2A dengan transisi A. Jadi epsilon closure Q2 transisi A adalah Q0, Q1, Q2 dengan transisi A. Epsilon closure-nya adalah Q0. Jadi hasil akhirnya adalah Q0, Q1. Nah, terakhir Q2 dengan transisi B, epsilon closure-nya itu 2, B. Jadi epsilon closure dari state Q0, Q1, Q2, B. Epsilon closure-nya Q2. Dan hasil akhirnya adalah Q0, Q1, Q2 seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan hasil transisi epsilon closure, maka kita bisa menghasilkan tabel transisi yang baru seperti ini. Satu untuk transisi A adalah final dengan transisi B ada final Q1, Q2. Transisi A dari Q1 adalah kosong dan transisi B itu final Q1, Q2. Transisi A dengan Q2 itu final Q1. Final Q1, Q2 adalah transisi B dari Q2. Tentukan final state baru. F-accept. Di final set epsilon closure ini kita mendapatkan final dan final kedua. Maka hasilnya adalah final kedua. Untuk yang terhubung itu kan final dengan final kedua. Setelah final state-nya adalah final, kedua sebagai gabungannya. Jadi ini adalah bisa mengacu ke hasil epsilon closure yang sebelumnya yang terhubung ke final adalah final dan Q1. Karena Q1 kan hanya terhubung ke Q1 saja. Untuk Q2 terlalu banyak, ada final, Q1, Q2. Nah, di sini final dan Q2 adalah final state yang baru. Jadi ya final state yang baru adalah final dan juga Q2. Nah, ini adalah hasil ekivalensi dari NFA. Lalu, misal NFA ini mau dikonversi ke DFA bisa. Ini adalah NFA ya. Dan epsilon NFA sudah terselesaikan. Sesuai hasil closure menjadi final state-nya adalah Q0 dan Q2. Nah, ini adalah hasil ekivalensi atau konversi dari epsilon NFA ke NFA tanpa epsilon. Nah, itu saja. Oke, kita bisa lanjut ke
Demonstrasi di sini, kalau audiovisual kita akan menyaksikan demonstrasi. Demonstrasi. Ngomongin karena tadi Unpas kan sudah mendemokan atau kita mau menonton video juga boleh. Misalnya masuk akademi ya, saya suka videonya beliau Epsilon NFA ke akademi Neo Akademi. Wah, apa ini? Oke, Hmm, oke sebentar. Selanjutnya kita akan nontonnya. Nah, sebelumnya saya izin untuk nah, apa ya, penontonnya akan merada sedikit. Oke, kita tonton dari awal ya. Oke, konversi. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa eh, konversi epsilon NFA ke NFA yang setara itu tujuannya adalah menghilangkan transisi epsilon dari epsilon NFA sehingga menjadi NFA tanpa epsilon. Jadi, epsilon cluster ini adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari suatu state tertentu hanya melalui transisi epsilon. Di sini ada contoh, yaitu jika dari state bisa menuju dan menggunakan transisi epsilon, maka epsilon cluster dari A adalah ABC. Nah, prosedur umumnya untuk setiap state, temukan epsilon cluster dari state tersebut. Kita periksa transisi input X 0 atau 1 dari setiap state dalam epsilon closure. Lakukan epsilon closure pada hasil transisi tersebut untuk menentukan state tujuan. Langkah-langkah konversi yaitu satu, identifikasilah state dan transisi awal. Tentukan semua state awal dan transisi yang menggunakan simbol epsilon, lalu cari epsilon closure untuk setiap state. Misalnya untuk state A, dari A menuju epsilon bisa ke ABC. Lalu tentukan transisi baru untuk input 0 dan 1. Periksa epsilon closure dari state asal. Lalu temukan state tujuan dengan transisi input. Lakukan epsilon closure pada hasil transisi tersebut. Yang keempat, kita akan menentukan state akhir dari NFA yang baru. Semua state yang dapat mencapai state akhir epsilon NFA hanya melalui epsilon closure adalah state akhir di NFA. Contoh ilustrasinya diberikan epsilon NFA dengan state ABC, maka state awalnya A, lalu state akhirnya C. Input untuk A, inputnya adalah 0 dan 1 sebagai transisi. Selanjutnya adalah mengkonversi. Jadi,
Epsilon closure A itu ada ABC, lalu epsilon closure B itu ada B dan C, epsilon closure C ada C. Transisi baru untuk NFA. Dari A dengan input 0, epsilon closure itu hasil transisi menuju ABC. Dari B dengan input 1, epsilon closure hasil transisi menuju BC. State akhir ABC, karena semuanya dapat mencapai state C melalui epsilon. Lalu untuk A, input 0, itu kan ada ABC, input 1, BC. B, input 0, itu ada C menuju C, input 1 menuju BC. Input 0 dan 1 menuju C. Jadi bisa kita ketahui bahwa konversi dari epsilon NFA ke NFA yang ketara itu melibatkan tiga langkah utama. Yang pertama, epsilon closure untuk setiap state. Lalu kita memperbarui tabel transisi untuk semua input dan menentukan state akhir berdasarkan state yang dapat mencapai state akhir melalui epsilon closure. Seperti itu. Nah, untuk hmm, sisa video selanjutnya, mari kita saksikan dengan seksama. Dan itu tadi hasil saya sudah pernah menonton video ini. Jadi itu penjelasan dari menurut saya mengenai video ini. Jadi eh, kita bisa nonton saja videonya dan nanti kesimpulannya sedikit di akhir karena eh, tadi saat demonstrasi saya sudah memberikan clue jawaban seperti itu. Jadi kita bisa menyaksikannya dengan seksama sekarang. Ini ada suaranya ya, tapi karena di record ini entah kenapa suaranya tidak pernah muncul.
Sudah selesai, kita akan beralih ke learning selanjutnya, yaitu adalah eh, apa? Ini kita akan berdiskusi dengan AI, karena kan kita sudah berdiskusi dengan teman-teman saat habis perkuliahan. Nah, kita bisa menyimpulkan hasil dari video tadi itu yang masuknya Meso Academy, bahwa konversi dari epsilon NFA ke NFA yang setara melibatkan tiga langkah utama. Pertama, menentukan epsilon closure untuk setiap state, memperbarui tabel transisi untuk semua input, menentukan state akhir berdasarkan state yang dapat mencapai state akhir melalui epsilon closure. Nah, coba kita berdiskusi ya. Kalau menarik berdiskusi pendidikan sehari-hari untuk epsilon ini bagaimana ya? Ya, singkat saja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misal transisi otomatis, ketika seseorang bergabung ke dalam grup pertemanan tanpa perlu diperkenalkan, langsung diterima karena sudah dekat dengan anggota lain. Jadi, sama seperti epsilon closure, ini menunjukkan aksesibilitas langsung. Proses tidak sadar. Contoh membuka pintu otomatis Dino. Kamu tidak memberi perintah eksplisit, tapi pintu membuka sendiri saat mendeteksi keberadaanmu tanpa input. Default behaviors. Dalam aplikasi, saat mode autoplay diaktifkan, video berikutnya diputar otomatis tanpa kamu klik apapun. Ini seperti epsilon yang menghubungkan satu state ke state lainnya tanpa input eksplisit. Ini mencerminkan bagaimana sesuatu bisa terjadi tanpa usaha, mirip dengan cara kerja epsilon dalam otomata. Oke, apakah yang bisa Jadi, kelebihannya itu kesederhanaan dalam desain. Dia dapat mempermudah membuat otomata, terutama untuk kasus kompleks yang memerlukan transisi antar state tanpa input. Fleksibilitas dapat menyambungkan state tanpa perlu mendefinisikan semua transisi manual. Sedangkan kekurangannya, komputasi tambahan membutuhkan langkah ekstra untuk menghitung epsilon closure saat dijalankan atau dikonversi. Lalu kerumitan visual, diagram dengan banyak epsilon transisi dapat membingungkan, dan ini contoh untuk desain awal, tapi harus dioptimalkan saat implementasi nyata ya. Nah, oke, kita sudah berdiskusi dengan AI. Maka selanjutnya adalah diskusi dengan teman juga sudah, lalu praktis diri, mempraktekannya oleh diri sendiri. Kalau demonstrasi ini dipraktekkan oleh orang lain, kita melihat secara langsung gitu. Jadi saya sudah menjawab, membuat soal dan jawaban untuk NFA epsilon naught ini yang akan dikonversi ke NFA tanpa epsilon. Jadi final adalah state awal dan juga state akhir. Dengan transisi ke dirinya sendiri adalah A, dan final transisi epsilon ke P1. Lalu P1 transisi ke kedua adalah B, kedua transisi ke dirinya sendiri adalah B, dan kedua ke final ini transisinya adalah epsilon. Jadi tabel transisi untuk NFA epsilon naught di atas adalah state final, final untuk A, dan kosong untuk B. Lalu Q1 itu untuk A kosong, dan untuk B Q2. Q2 untuk transisi A itu kosong, lalu transisi B itu Q2. Untuk kalian epsilon closure untuk state state. Epsilon closure untuk Q0 adalah Q0 Q1. Epsilon closure untuk Q1 adalah Q1. Lalu epsilon closure Q2, Q0, Q1, Q2. Ini dilihat dari otomatis epsilon yang ditemui keterhubungan antar state. Lalu tentukan state aksennya. Nah, seperti ini. Jadi, state aksen untuk Q0 A adalah Q0 Q1. State aksen untuk Q1A adalah kosong. State Q2 dan A equationnya Q0, hasilnya adalah Q0 Q1. State aksen Q0 B equation epsilon closure-nya Q2, dan hasilnya adalah Q0 Q1 Q2. State Q1B epsilon closure-nya adalah Q2,
Hasilnya adalah final Q1, Q2, dan terakhir state aksen Q2B epsilon closure-nya itu Q2, maka hasilnya final Q1, Q2. Tabel transisi dari hasil nomor 3 yaitu NFA tanpa epsilon nol. State final, transisi A-nya adalah final Q1. Transisi B, final Q1, Q2. State Q1, apa namanya? Transisinya kosong, tapi transisi B-nya ada final Q1, Q2. State kedua, transisi A-nya final Q1, transisi B-nya final Q1, Q2. Selanjutnya, himpunan state akhir dari NFA tanpa epsilon nol. Himpunan state akhir semula adalah final. State-state yang epsilon closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula adalah epsilon closure kedua, yang hasilnya adalah final Q1, Q2. Jadi, sehingga himpunan state akhir sekarang adalah Evaxion final kedua. Diagram transisi dari NFA tanpa epsilon nol menjadi seperti ini. Jadi state akhirnya dua ya, ada final dan juga kedua. Lalu untuk star epsilon ini punya nilai bolak nilai A dan B. Seperti ini. Itu berbeda ya dari sini. Jadi telah berhasil ya konversi dari NFA epsilon NFA ke NFA. Untuk selanjutnya bisa dikonversi NFA ke DFA. Oke. Jadi untuk each other selanjutnya ini adalah hasil output video pembelajaran dari video yang kali ini telah dibuat. Jadi kita stop share screen dulu karena semua learning kami telah diselesaikan. Oke, nah, eh gimana sih? Loading guys. Terus bentar. Loading. Jadi kita tunggu program untuk berjalan lancar lagi. Mungkin akan kita tutup saja di sini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan telah menemani belajar. Walaupun hasilnya proses belajar ini lebih lama daripada video ini dibuat. Jadi terima kasih telah menonton. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menonton video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Rizal Surahasari. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih banyak.